Halo semuanya, selamat datang kembali di Les Motor Clip Channel dengan gue Mike. Dan kali ini kita kedatangan satu buah motor Honda CBR 1000 Triple R yang terbaru yang SP. Yuk kita lihat kalau di SP itu bedanya sama yang kemarin yang non SP itu apa. Nah jadi ini motor brand new banget. Ini lagi mau jajan lucu ya pasti di Les Motor. Ini dilihat liverinya. Ini livery yang merah, biru, putih ya. Ini emang liverinya Honda banget yang begini. Nah lalu yang gue notice adalah udah pakai Öhlins ya. Kalau bawaan yang SP itu bedanya sama yang sebelumnya. Depannya pun juga udah Öhlins. Jadi dia udah electric front suspension dari Öhlins depan belakang. Ini bedanya yang SP ya. Lalu memang Honda CBR Triple R itu bawaannya sudah Akrapovic, cuman Akrapovic itu slip on, jadi katalisnya masih ada. Jadi kalau untuk suara sama performa mungkin masih agak sedikit nahan karena dia slip on dan ada katalisnya. Lalu Brembo-nya ini Brembo Stelema, ini udah Brembo yang tipe modern ya berarti ya. Kalau yang lama kan dia model M50 atau model yang M4. Nah ini keren banget motornya. Jadi langsung aja kita turunin, ini dari RNJ, langsung dikirim ke Les Motor. Let's go! Jadi CBR 1000 Triple R ini adalah yang 30th anniversary ya. Jadi yang anniversary ke-30 yaitu di tahun 1992 sampai 2022 Honda CBR 1000 ini ya. Dan ini ada serial numbernya yang 1558. Jadi ini memang yang special edition yang 30th anniversary. Coba kita nyalain dulu ya guys ya. Ini untuk CBR 1000 Triple R ini sudah keyless ya. Jadi macam X-Max aja nih guys ya, udah keyless. Oke. Oke. Free helm. Dan ini jok belakangnya udah warna biru. Jadi jok belakangnya ini udah bawaan dari Honda CBR warna biru. Sebenarnya ada jarang-jarang juga ya, ada motor joknya udah langsung diwarnain kayak gini. Nggak jarang sih, ada lah. Z800 juga hijau kalau nggak salah. Pak De, terima. Wih. Oke, ini dia suara Akrapovic slip on di Honda CBR 1000. Sebenarnya agak sayang juga sih kalau kita ganti knalpotnya karena di sini udah ada tulisan 30th anniversary khusus untuk CBR 1000. Tapi ya karena kita mau mengedepankan suara dan performa, jadi ya kita ganti. Headernya pun juga ada titanium sih kalau gue lihat CBR 1000 Triple R ini. Oke, lalu bisa dilihat juga nih aluminium swing arm. Ini swing arm pasti lebih ringan dibanding swing arm bahan lainnya. Oke. Ya, itu dia sedikit suara dari knalpot Akrapovic bawaannya CBR 1000. Oke, langsung saja kita eksekusi CBR 1000 Triple R 30th anniversary. Let's go. Oke, ini dia guys CBR 1000 Triple R 30th anniversary, dan kali ini udah kita mau pasangkan barang-barang yang sudah kita siapkan. Nah, jadi yang pasti kita mau ganti kalipernya, depan kan Stelema, kita mau ganti pakai GP4RX yang nickel. Sekalian juga belakang kita mau ganti. Ya ini lumayan sebenarnya kalau dicopot nih, depan belakangnya bisa dipakai buat di motor lain ya sebenarnya. Masih keren. Lalu kita gantikan juga nih nanti jalur pedak pakai Kenmoto. Nah, ini kita juga ada beberapa parts yang baru buat CBR 1000. Contohnya ada winglet depan. Nah, ini supaya jadi makin kayak MotoGP nih, supaya makin gede
gede ya wingletnya. Lalu kita mau gantikan juga belakangnya supaya ini nggak terlalu panjang. Kita mau pakaikan NRC, fender eliminator namanya. Nanti ini knalpot juga akan kita ganti. Cuma nanti kita akan ganti pakai race fit. Cuma ini nanti kita akan bikin supaya bisa pakai race fit, bisa pakai Akrapovic nanti. Jadi header depannya ini kita mau bikin dari titanium dengan option bisa pakai race fit, bisa pakai Akrapovic. Jadi kalau bosen bisa kita tukar-tukar ya. Ada frame sliders, cover radiator, sama ada windshieldnya. Nah ini motor ini bakal jadi semakin keren banget setelah nanti selesai dari les motor. Langsung aja kita eksekusi balik ya. Let's go! Halo guys, sampai lagi kita di bagian review untuk Honda CBR 1000 Triple R terbaru. Oke guys, ini adalah CBR 1000 Triple R 30th Anniversary yang berwarna merah, putih, dan biru. Nah, jadi motor ini sebenarnya kalau gue lihat ya, ini tuh kayak kombinasi perkawinan antara BMW ketemu sama Yamaha, terus ketemu sama Honda. Ini kayaknya lahirnya jadi kayak gini. Ini sebenarnya jadi mirip BMW karena kita pakai ini nih ya, downforce dari Puig. Ini agak gede banget, jadi mirip kayak BMW M1000 ya. Sedangkan ini lampu bawaannya rada-rada mirip kayak R1M. Dan warnanya juga sedikit mirip sama kayak BMW. Jadilah ini perkawinan silang antara BMW, Honda, dan Yamaha. Jadinya CBR 1000 Triple R. Kalau menurut gua ya. Oke. Anyway, ini adalah serial number yang ke 1558. Terlihat anniversary. Jadi ini untuk peringati dia tahun 1992 sampai 2022. Ini adalah motor yang dikeluarkan editionnya untuk si CBR 1000 Triple R yang SP ini. Nah, perbedaannya kita udah bahas kemarin, ada di shock depannya yang sudah elektrik Öhlins dan juga shock belakangnya udah Öhlins. Jadi kalau nggak salah harganya itu dengan CBR 1000 yang non SP memang perbedaannya kira-kira 150 sampai 250 juta. Jadi dengan perbedaan 150 juta sampai 250 juta kalian mendapatkan shock depan Öhlins dan juga shock belakang Öhlins. Oke, jadi motor ini sebenarnya masih belum selesai ya.
karena kita lagi order dulu rotoboxnya karena kita sudah pesankan khusus rotobox dengan grafis yang berbeda gitu. Jadi kalau rotobox Bullitt yang biasa itu cuma karbon, lalu ada juga rotobox Anniversary yang pernah kita pasang di V4 dan juga kita pasang di ZX25. Untuk yang Saber 1000 ini kita pesankan khusus supaya ada grafisnya supaya agak sedikit berbeda. Karena kebetulan Honda Saber 1000 Triple R ini warnanya memang yang Anniversary ini memang beda sendiri. Jadi peleknya pengen kita bikin supaya beda sendiri. Oke. Nah, sebenarnya kaliper bawaannya udah Stellema Brembo, cuma ini kita gantikan menggunakan Brembo kaliper GP4 RX. Dan dia pitchnya 100 mm ya. Lalu kita gantikan juga disnya menggunakan dis dari Brembo yang Super Sport. Nah, ini jadi pengereman jadi jauh lebih mantap. Selang remnya juga kita ganti pakai Hell ya. Kita pakai warna merah supaya serasi. Nah, ini memang si downforce-nya ini memang game changer banget ya. Bikin si Saber 1000 SP ini beda daripada yang lain adalah si downforce-nya ini. Downforce dari Puig, jadi downforce ini fungsinya bukan cuma hanya sekedar merubah look doang, tapi dia juga untuk menstabilkan angin datang dari depan supaya motornya itu lebih stabil depannya ya waktu dibawa. Oke, lanjut kita juga pasangkan Pro Guard dari karbon. Ini udah harus banget ya, Pro Guard dari karbon. Lalu ini kita ada clutch CRG made in USA. Ini yang tipe GP yang kita bisa ubah pivotnya 24, 28 sama 32. Jadi ini bisa kita setting 3. Ini khusus untuk yang GP. Nah, lalu knalpotnya, untuk knalpotnya kita pakai race fit. Headernya kita bikin full system titanium. Jadi kalau di real Les Motor sebelumnya, kita juga udah pernah melakukan soundcheck pakai race fit sama soundcheck pakai Krapovic. Jadi tinggal digonta-ganti doang nih slip on-nya. Ya, yang penting header depannya udah titanium dari Kenmoto. Dan lalu ada juga jalur pedok dari Kenmoto. Dan kaliper belakangnya kita gantiin juga pakai yang nickel supaya depan dan belakang sama-sama nickel. Nah, lalu belakangnya supaya lebih clean, ini kita pasangkan NRC license plate. Nah, jadi dia udah ada integrated light-nya juga, 3-in-1. Nah, jadi lampu belakangnya ini nggak perlu diganti yang 3-in-1 lagi karena dari NRC-nya ini sudah 3-in-1. Nice. Oke. Nah, langsung aja nih kita melakukan sound check. Knalpot race fit. Kalau kalian yang belum pernah dengar suaranya di reelsnya Les Motor, kalian harus siapkan atau kecilkan speaker kalian karena ini suaranya lumayan membagongkan ya. Sesuai dengan request pemiliknya, pengen suaranya yang bagong. Oke. Ini sampai kameramennya aja pun juga pindah dulu nih. Race fit Black Edition dengan finishing titanium. Race fit ini asalnya dari UK. Dan memang dia udah terkenal sama suaranya yang memang bacot. Jadi memang setiap brand itu punya karakteristik suara masing-masing ya. Dan ini adalah knalpot dengan karakteristik suara yang bacot. Suaranya asik juga ya. Jadi waktu di RPM bawah itu sampai ke 5.000-6.000-an, suaranya memang kenceng tapi masih ngebas. Tapi ketika kita tarik, breng, itu pecah sih. Oke guys, nice. Sampai ketemu lagi nanti ketika motor ini udah pakai velg ya. Jadi nanti kita akan update terus. Jadi kalian tungguin aja di YouTube-nya Les Motor dan Instagram-nya Les Motor. Maka jangan lupa untuk di-like ya. Jangan lupa untuk di-follow Instagram-nya Les Motor supaya kalian selalu terupdate dengan motor-motor gokil yang ganteng yang kalian selalu datang di Les Motor. Nah, bagi kalian yang pengen belanja di Les Motor, jangan ragu-ragu untuk langsung hubungi nomor admin dan juga kalian bisa ke websitenya Les Motor untuk melihat katalog barang-barang apa saja yang kita ada untuk motor-motor tercinta. Oke guys, itu aja dari gue dan sampai ketemu lagi di next video. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe Les Motor YouTube channel and I'll see you again in the next video. Bye! Ayo,